Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan membahas tentang APBN yang dikhususkan mengenai defisit dan surplus. Sebelum masuk lebih jauh, kita perlu tahu dulu apa sih itu APBN. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah dan disetujui oleh DPR. Nah, dalam pelaksanaannya, sering sekali terjadi kondisi di mana pendapatan negara dan belanja negara ini tidak seimbang. Dari sinilah muncul istilah defisit dan juga surplus. Defisit terjadi kalau belanja negara ini lebih besar dibandingkan pendapatan. Sedangkan surplus adalah kebalikannya, yaitu ketika pendapatan negara lebih besar daripada belanja. Jadi langsung lanjut aja ke contoh soal. Masuk ke soal pertama, yaitu yang termasuk dalam pendapatan negara adalah A. Gaji PNS, B. Pajak, C. Subsidi usaha rakyat, D. Membayar utang, E. Belanja modal. Di sini jawaban yang paling tepat adalah B atau pajak, karena pajak ini merupakan pendapatan negara. Sedangkan yang lainnya ini merupakan pengeluaran negara yang digunakan untuk masyarakat. Soal nomor 2 adalah pajak penghasilan atau PPh termasuk ke dalam. Di sini perlu kita ketahui, pajak penghasilan adalah pajak yang diterapkan untuk masyarakat yang sudah memiliki penghasilan. Di sini jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kenapa jawaban yang lain tidak tepat? Yang pertama, di sini ada pajak dagang internasional. Ini adalah pajak yang ditetapkan oleh barang yang masuk dari luar negeri. Yang kedua adalah PNBP atau pendapatan negara bukan pajak. Jadi ini udah jelas sekali, ini bukan termasuk dalam pajak. Yang ketiga adalah hibah. Hibah merupakan pemberian sukarela dari seseorang. Jadi ini bukan pajak juga. Yang terakhir adalah dana desa. Ini tuh bukan pajak karena ini merupakan transfer APBN. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A, pajak dalam negeri. Soal nomor 3, pada tahun 2024 negara A mengalami keadaan ekonomi pendapatan lebih banyak dibandingkan belanja negara. Kondisi apa yang terjadi dalam negara A? Di sini perlu kita ingat, jika pendapatan ini lebih banyak dibandingkan belanja, maka ini disebut surplus. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 4, pendapatan negara Rp 1.800 triliun dan belanja negara Rp 250 triliun, termasuk defisit atau surplus. Di sini cara ngerjainnya kita perlu tahu dulu, ini tuh termasuk defisit atau surplus dengan cara ngelihat lebih besar angka yang mana. Di sini kan lebih besar angka yang belanja. Kalau misalkan belanja ini lebih besar daripada pendapatan, maka disebut defisit. Lalu di sini baru kita hitung nominalnya. Kita hitung dengan cara 250 kita kurangin dengan 1.800. Ini 0, ini 5, ini 2. Berarti hasilnya adalah 250. Defisit ya. Berarti hasilnya yang A. Soal selanjutnya, kondisi APBN negara B tahun 2010. Pendapatan negara Rp 300 triliun, belanja negara Rp 2850 triliun. Di sini karena pendapatannya itu lebih besar, maka disebut surplus. Dan kita hitung dulu nominalnya dengan cara 300 kita kurangin dengan 2850. Di sini 0, di sini 5, di sini 2. Di sini kan 0, berarti 250 surplus. Jawabannya adalah yang B. Soal nomor 6, yang termasuk belanja negara pemerintah pusat adalah A. Dana desa, B. Dana alokasi khusus, C. Pembayaran bunga utang, D. Penerimaan bea keluar, E. Penerimaan pajak. Di sini jawaban yang paling tepat adalah C. Pembayaran bunga utang. Kenapa yang A sama B ini nggak tepat? Karena A sama B ini merupakan belanja tapi bukan pusat. Padahal di sini kan yang ditanyakan pusat. Sedangkan yang D sama E ini nggak tepat karena merupakan penerimaan atau pendapatan, bukan belanja.
Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, pembayaran bunga utang. Data APBN di tahun 2014. Pajak penghasilan Rp 1.800 triliun, subsidi BBM Rp 150 triliun, DAU atau dana alokasi umum Rp 400 triliun, dividen BUMN Rp 100 triliun, gaji PNS Rp 200 triliun. Kondisi APBN yang terjadi adalah di sini kita itu udah harus mulai bisa menganalisis. Jadi kita harus perlu tahu mana yang belanja, mana yang pendapatan. Ya betul. Di sini yang kita ketahui merupakan pendapatan adalah pajak penghasilan dan juga dividen. Kita di sini tulis dulu pendapatan, pajak plus dividen. Dan yang merupakan belanja ada subsidi, dana alokasi umum, plus gaji PNS. Di sini kita hitung dulu pendapatannya. Pendapatannya itu ada 1.800 plus 100. Berarti di sini jawabannya 1.900. Sedangkan belanja di sini ada 150 plus 400 plus 200. 750. Di sini karena yang lebih besar pendapatan, maka jawabannya adalah surplus. Di sini kita hitung nominalnya 1.900 dikurangi 750. Di sini 0, sini 5. Sini 1. Berarti jawabannya adalah surplus 1.150. Berarti jawabannya adalah yang A. Soal selanjutnya adalah suatu APBN menunjukkan surplus sebesar 25 triliun. Pilihan kebijakan yang paling tepat jika tujuan jangka menengah adalah mengurangi beban utang publik adalah, ini bakal kita ulas satu persatu. Yang A adalah mengurangi seluruh belanja modal untuk menurunkan belanja. Ini masih kurang tepat karena belanja modal ini justru penting untuk investasi jangka panjang. Yang B, menaikkan tarif pajak pokok sektor konsumsi seketika. Ini juga kurang tepat karena ini malah meningkatkan penerimaan negara, tapi bukan solusi langsung untuk mengurangi utang publik. Jadi ini tuh bisa menekan daya beli masyarakat juga. Yang C, menggunakan pembiayaan sementara. Ini juga kurang tepat karena ini malah justru menambah utang baru, bukan yang ngurangin beban utang publik. Yang D, menetapkan surplus anggaran guna menahan inflasi. Surplus itu bisa dipakai untuk membayar utang publik sehingga beban utang ini bisa berkurang. Jadi, pernyataan yang D ini yang benar. Yang E, menjual seluruh aset negara sekaligus. Ini bukan defisit, jadi ini tuh kurang relevan, dan menjual aset negara itu juga bukan solusi yang sehat untuk utang publik. Jadi yang paling tepat adalah jawaban yang D atau menetapkan surplus anggaran guna menahan inflasi. Nomor 1. Jika APBN menunjukkan pendapatan 1.500 triliun dan belanja 1.400 triliun, maka kondisi APBN adalah defisit 100 triliun. Di sini pendapatannya ini lebih banyak daripada belanjanya. Maka harusnya jawabannya adalah surplus, sedangkan di sini defisit. Maka jawabannya salah. Surplus APBN berarti pemerintah bisa saja menggunakan kelebihan dana untuk membayar utang, menambah cadangan atau meningkatkan investasi publik. Ini betul. Bila APBN defisit, salah satu cara pembiayaannya adalah dengan utang atau menerbitkan surat berharga atau SBN. Ini juga betul. Soal terakhir, tentukan pernyataan-pernyataan di bawah ini termasuk benar atau salah. Jika APBN mengalami defisit, maka pilihan kebijakan fiskal ekspansif yang tepat adalah meningkatkan belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi meskipun harus menambah pembiayaan defisit.
Ini benar, karena defisit APBN ini bisa mengatasi dengan kebijakan fiskal ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pernyataan kedua, surplus APBN selalu berdampak positif pada perekonomian, karena pasti meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa ada resiko. Ini salah, karena surplus itu tuh nggak selalu berdampak positif. Kalau surplus terlalu besar karena pemerintahan menahan belanja, maka pembangunan ini bisa terhambat dan masyarakat ini tidak bisa merasakan manfaatnya secara langsung.